(15 Agustus 1945) di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Memangnya apa itu, Bu? Barusan, saya bersama Sultan Syahrir mendengar berita di radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Berarti keadaan kita semua penuh dengan kekuatan. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kalian. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, kami semua harus sepakat untuk menolak semua bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Sebentar, kemerdekaan Indonesia ialah personal milik warga negara Indonesia. Sebaiknya kita harus meminta Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, jika kalian semua setuju. Bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Baiklah kalau begitu, Bu. Sampai jumpa besok pagi. Saya akan menginformasikan kepada Soekarno dan Bung Hatta. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56, Jakarta sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi Buntaran, Suldro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Begini, tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami sekumpulan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah kami para pemuda setuju agar pun Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Darwis ada benarnya juga. Namun hal itu harus diputuskan dan juga direncanakan oleh PPKI. Sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta segera menyelesaikan terkait tentang Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia itu bukanlah milik Jepang, tetapi milik rakyat Indonesia. Kami kesini akan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah. Untuk sementara itu, saudara Darwis dan juga Wikana pulang dulu ke kediamannya masing-masing. Saya akan menundingkan kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat kalian tentang rapat para pemuda tadi? Mungkin kita dapat menyebut permintaan para pemuda itu karena itu sangat terburu-buru dan terlalu mendadak. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 akan diadakan sidang PPKI.
untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk sementara itu, apakah ini selesai? Sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam di asrama Baperpri Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Cudanco Singgi, dan Khairul Saleh. Menurut laporan Darwis dan Bukana, setelah bertemu dengan Soekarno dan Hatta, nampaknya golongan tua tidak akan bisa walaupun sudah dipesan. Bagaimana kalau kita mengasingkan IR Soekarno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, kelompok kota di Kabadangan di Sarawak? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Cudanco Subeno. Di bawah komando Pak Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan Peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Cudanco Singgi tersebut. Tepat pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Cudanco Singgi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selama pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini, sebelumnya, maaf, kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon pertimbangan kembali. Kami bersabar. Kami tahu para pemuda sudah bersama. Namun semua ini uang. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan dengan secepatnya. Jadi, saudara-saudara tidak perlu khawatir dengan itu. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Mohatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Cudanco Singgi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Ini, saya akan secepatnya membangun proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segera kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat pergi ke Jakarta untuk menyampaikan proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sini. Terima kasih banyak, Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto dan sekretaris pribadi Anda akan pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Hatta dan Soekarno. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Aman Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 11 malam, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Mohatta datang ke rumah Laksamana Maida, di sana sudah menanti Burhanuddin Muhammadiyah dan surat kabar Asia Raya. Semawan Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Amar Subarjo dan Iwa Kusuman Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan Ahmad Subarjo dan Iwa Sumantri datang kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana. Mari masuk terlebih dahulu. Mohatta dan anggota
anggota-anggota PPKI lainnya sudah menunggu. Mohon datang. Kami tidak akan ke sana. Bukankah tidak ada kesepakatan sama sekali untuk kediaman melaksanakan Maeda? Sukarni benar, kami tidak ada kesepakatan untuk memakai rumah Laksamana. Bukan begitu, saudara-saudara. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan dari Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dalam bentuk berunding. Minimal wakil dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Sukarni sebagai wakil para pemuda, sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam pertemuan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda tersebut. But what the hell, boy? Kami datang ke Terus ya, jangan tinggal. Sekali kami baiklah kalau begitu. Gagas ting. Kau ni apa?